Ferdi Sambo marah di rapat kilat pra-eksekusi Brigadir J di Saguling, Putri Chandrawati menangis. Terungkap ada rapat kilat di rumah pribadi Irjen Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati di Jalan Saguling 3, Kompleks Pertambangan Duren 3, Jakarta Selatan. Turut hadir dalam rapat kilat tersebut diantaranya Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Bribka RR atau Ricky Rizal, dan Baradae atau Richard Eliezer Budiang Lumiu. Rapat yang berlangsung di lantai 3 rumah itu, topik utamanya membahas skenario menghabisi Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat. Gambaran paling jelas soal suasana saat Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo mengobrol disampaikan Baradae, yang tidak lain adalah eksekutor Brigadir J atas perintah Ferdi Sambo. Tempo hari Komnas HAM sudah mendapatkan informasi penting dari rumah Jalan Saguling 3, tapi tak merinci apakah itu terkait rapat pra-eksekusi Brigadir J. Komnas HAM hanya membagikan gambaran bahwa Ferdi Sambo bertanggung jawab dari A sampai Z terkait kematian Brigadir J setelah diperiksa di Makobrimob Kelapa II. Soal CCTV yang merekam pembicaraan kurang lebih 1 jam, Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo, Komnas HAM hanya menyebut peristiwa itu penentu jatuhnya eksekusi atas Brigadir J. Belakangan, penyidik Tim Sus Polri menjadikan Putri Chandrawati sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir J. Salah satunya berdasar seluruh rekaman CCTV yang sempat dihilangkan orang-orang Ferdi Sambo di Divisi Propam Polri. Setidaknya sudah ada 5 anak buah Ferdi Sambo di Propam Polri diduga telah melakukan pidana menghalangi penyidikan atau obstruction of justice dan menjalani penahanan di tempat khusus. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Jayadi menyebut rekaman CCTV yang didapat menggambarkan sebelum, sesaat, hingga sesudah pembunuhan Brigadir J. Inilah yang menjadi bagian dari circumstantial evidence atau barang bukti tindak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai Duren 3 yang melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Ucap Andi di Bareskrim Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat 19 Agustus 2022. Ia tidak merinci secara pasti keterlibatan Putri Chandrawati sehingga menjadi tersangka kasus ini. Namun yang jelas, istri Ferdi Sambo itu terlibat kegiatan-kegiatan perencanaan pembunuhan Brigadir J dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir J. Jelasnya, dalam perkara ini, penyidik kemudian menjerat Putri dengan pasal 340 tentang pembunuhan berencana subsider, pasal 338 junto, pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Ia terancam hukuman mati atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Tangisan Putri di rapat kilat. Pengacara Roni Talapesi melihat kliennya Baradae mendapat keuntungan di balik langkah penyidik Tim Sus Polri menetapkan Putri Chandrawati sebagai tersangka kelima di kasus pembunuhan Brigadir J ini. Sebelum Putri Chandrawati, 4 orang lebih dulu tersangka adalah Baradae, Bribka Ricky Rizal atau Bribka RR, Kuat Ma'ruf yang tak lain adalah supir pribadi Putri Chandrawati, dan Ferdi Sambo. Menurut Roni, kasus kematian Brigadir J ini merupakan satu rangkaian peristiwa hukum yang memang saling berkaitan dan tidak bisa melihatnya secara sepotong-sepotong saja. Kita harapkan ke depannya, dengan kasus yang terang benderang akan sedikit membuat harapan untuk klien saya mendapatkan keadilan, ucap Roni dalam wawancara dengan TV One pada Jumat 20 Agustus 2022. Dalam rangkaian kasus ini, kata Roni, Baradae tidak bisa berbuat banyak karena memang mendapatkan perintah saat berada di rumah Jalan Saguling 3 setelah pulang dari Magelang. Baradae satu mobil dengan Putri Chandrawati, Susi asisten rumah tangga Putri Chandrawati, Bribka RR dan Kuat Ma'ruf saat pulang dari Magelang hingga rumah pribadi di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Dari rekaman CCTV yang beredar, Ferdi Sambo di hari itu datang lebih dulu di rumah pribadi. Tak lama disusul oleh rombongan Putri Chandrawati dari Magelang. Brigadir J juga terpantau di CCTV menggunakan kaos putih dan ikut mengangkat barang rombongan dari mobil ke dalam rumah pribadi Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Menurut Roni, di rumah Saguling itu rupanya ada rapat kilat di sebuah ruangan di lantai 3.
Baradae adalah peserta terakhir yang dipanggil masuk. Baradae mengaku menghadiri rapat dalam durasi sangat pendek. Kendati demikian, saat keluar dari rumah Saguling, Baradae sudah mendapat perintah untuk mengeksekusi Brigadir J di rumah dinas. Roni akan membuktikan ke pengadilan bahwa kliennya menembak Brigadir J tanpa tahu motif. Artinya, Baradae dalam kasus ini hanya kambing hitam. Secara di rapat kilat itu pangkatnya paling rendah. Dalam rapat tersebut, menurut Baradae ada Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, dan Bribka RR. Baradae hanya bisa diam tak berbicara sama sekali dengan Putri Chandrawati di rapat itu. Roni tak merinci penjelasan Baradae soal Putri Chandrawati menangis apakah setelah cekcok keributan dengan Ferdi Sambo. Sementara itu, Putri Chandrawati berharap berkas perkara kasus yang menyeretnya sebagai tersangka ini segera dilimpahkan dan disidangkan di pengadilan. Kami berharap seluruh proses dapat segera dilimpahkan ke pengadilan agar segala konstruksi kasus ini dapat diuji dalam proses persidangan, kata Arman Hanis saat dihubungi wartawan. Pihak Putri Chandrawati tak membantah apapun setelah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir J dan siap mengikuti segala proses hukumnya. Saat penetapan Putri Chandrawati sebagai tersangka, tidak terlihat aktivitas di rumah Jalan Saguling 3, Kompleks Pertambangan Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan. Rumah 3 lantai itu tampak tertutup rapat. Hanya ada 2 mobil yang terparkir di depan rumah pribadi Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Tidak ada pengamanan yang dilakukan pihak kepolisian maupun penjaga rumah pribadi Ferdi Sambo. Sementara itu, sekitar pukul 15.30 WIB terlihat 2 orang yang membuka gerbang dan keluar dari rumah Ferdi Sambo. Mereka menuju salah satu mobil yang terparkir di depan rumah dan membawa sepatu berwarna hitam. Tak lama kemudian, 1 dari 2 orang tersebut kembali masuk ke rumah Ferdi Sambo, sedangkan 1 orangnya lagi pergi menggunakan mobil.